Di tengah hiruk-pikuk desa Karanganyar yang tenang namun penuh cerita, berdiri sebuah warung kecil yang menjadi denyut nadi kehidupan desa. Warung itu milik Pak Umar, seorang pria ramah dengan senyum yang selalu merekah, dan istrinya, Bu Juju, yang terkenal karena keramahan dan kebaikan hatinya. Warung bakso mereka, yang dikenal dengan nama Bakso Pak Umar, bukan sekadar tempat makan. Warung itu adalah simbol kehidupan, tempat di mana penduduk desa bertemu, berbagi tawa, dan merajut kenangan. Bakso urat buatan Pak Umar bukan sembarang bakso. Ada sesuatu yang istimewa di setiap mangkuknya. Kaya rasa, kenyal sempurna, dan kuah gurih yang menghangatkan hati. Resep bakso ini konon diwariskan dari almarhum ayah Pak Umar, dan setiap suapan seperti membawa penikmatnya pada nostalgia masa lampau. Setiap hari dari pagi hingga malam, warung itu dipenuhi orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. Bahkan, pengunjung dari luar desa rela menempuh perjalanan jauh demi mencicipi bakso legendaris ini. Bersama Bu Juju, Pak Umar mengelola warung itu dengan penuh cinta. Hasil kerja keras mereka telah membuahkan hasil yang manis. Ketiga anak mereka, Sukip, Jaya, dan Nunung, semuanya bisa mengecap pendidikan tinggi. Bagi pasangan sederhana ini, warung bakso bukan hanya mata pencaharian, melainkan juga pintu menuju mimpi-mimpi besar untuk keluarga mereka. Namun kebahagiaan itu mulai diuji. Pada suatu pagi yang cerah, saat Pak Umar sedang meracik bakso, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya melemah, tangannya bergetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Bu Juju, yang melihat suaminya hampir jatuh, segera membantunya duduk. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Bu Juju dengan nada cemas. "Aku nggak tahu, Bu. Rasanya badan ini lemas sekali," jawab Pak Umar sambil memegangi dadanya. Sejak hari itu, kondisi Pak Umar semakin menurun. Dokter desa tidak mampu memberikan jawaban pasti tentang penyakitnya. Pak Umar, yang biasanya penuh semangat, kini lebih sering terbaring di ranjang. Keadaan ini membuat suasana di rumah mereka berubah drastis. Bu Juju harus mengambil alih semua pekerjaan di warung, sementara anak-anak mereka yang sedang sibuk dengan kuliah berusaha membantu sebisa mungkin. Warung bakso yang biasanya ramai dengan tawa kini terasa lebih sunyi. Meskipun pelanggan tetap datang, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Kehadiran Pak Umar yang selalu menyambut mereka dengan hangat. Di balik kesibukannya, Bu Juju seringkali menatap jauh ke arah dapur, tempat suaminya dulu berdiri. Ada raut kesedihan di wajahnya yang berusaha ia sembunyikan dari pelanggan. Namun kabar sakitnya Pak Umar menyebar dengan cepat di desa. Banyak yang datang, bukan hanya untuk makan bakso, tetapi juga untuk menjenguk dan mendoakan kesembuhannya. Bagi penduduk desa Karanganyar, Pak Umar bukan hanya penjual bakso, ia adalah sosok yang berarti. Seorang dermawan yang selalu membantu mereka yang membutuhkan. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa Karanganyar, seolah turut berduka atas penderitaan yang melanda keluarga Pak Umar. Ketiga anaknya, Sukip, Jaya, dan Nunung, baru saja tiba di rumah setelah menerima kabar bahwa ayah mereka sakit parah. Perjalanan panjang dari kota ke desa dilakukan dengan tergesa-gesa. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan mereka lihat begitu tiba di rumah. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Pak Umar terbaring di atas dipan kayu, dengan kondisi yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Matanya melotot ke langit-langit, seolah menatap sesuatu yang tak kasat mata. Lidahnya menjulur keluar, kaku dan kering. Tubuhnya membeku dalam posisi aneh, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Nafasnya terdengar berat, seperti ada beban besar yang menghimpit dadanya. "Ayah," seru Nunung dengan suara bergetar. Ia bergegas menghampiri tubuh ayahnya, namun Bu Juju segera menghalangi. Jangan sentuh dia," ucap Bu Juju dengan nada panik. Sukip, yang dikenal sebagai anak tertua yang paling rasional, mencoba menenangkan ibunya. "Bu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang. Kondisinya sudah parah." Namun Bu Juju menggeleng keras. Wajahnya yang biasanya tegar kini dipenuhi ketakutan yang tak biasa. "Tidak, Nak. Ini bukan penyakit biasa. Rumah sakit tidak akan bisa menolongnya." Jawaban itu membuat ketiga anaknya saling pandang, bingung sekaligus cemas.
Jaya yang selama ini cenderung emosional langsung berseru. Bu, apa maksudnya? Ayah jelas butuh bantuan medis. Kalau dibiarkan seperti ini, ayah bisa... Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bu Juju hanya terdiam, pandangannya kosong. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Ayah kalian hanya ingin dirawat oleh anak-anaknya." Kata-kata itu membuat mereka merenung. Nunung memaklumi, mungkin karena ayah sudah lama jauh dari anak-anaknya. Malam itu, ketiganya memutuskan untuk tetap tinggal dan merawat ayah mereka. Namun, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Saat tengah malam, ketika mereka berjaga di ruang tengah, terdengar suara erangan dari kamar ayah mereka. Meskipun Pak Umar tidak bergerak sedikit pun, suara itu terdengar seperti tangisan seseorang yang penuh kesakitan. "Bu, itu suara apa?" bisik Jaya sambil memegang lengan ibunya. Bu Juju hanya menggeleng sambil menggenggam tasbih di tangannya. Bibirnya berkomat kamit melafalkan doa. Namun suara itu semakin jelas, berubah menjadi rintihan panjang yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Belum selesai mereka mencerna apa yang terjadi, terdengar langkah kaki berat di dapur. Nunung, yang paling muda, hampir menjerit, tapi Sukip segera menutup mulutnya. "Diam, kita harus tetap tenang," bisiknya. Mereka bertiga saling berpandangan, mencoba menenangkan diri meskipun tubuh mereka gemetar. Dengan hati-hati, Sukip mengambil tongkat kayu yang ada di dekat pintu dan melangkah menuju dapur. Namun, saat ia sampai di sana, dapur itu kosong. Tidak ada siapapun, hanya hawa dingin yang terasa menusuk kulit. Ketika Sukip kembali ke ruang tengah, ia mendapati sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Pak Umar, yang sebelumnya kaku di tempat tidur, kini duduk tegak dengan mata melotot. Mulutnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara serak yang tidak bisa dipahami. Nunung menangis keras sementara Jaya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Bu Juju langsung berlutut di depan suaminya, memegang tangan Pak Umar yang dingin seperti es. "Apa yang kau lihat, Pak? Apa yang kau rasakan?" tanya Bu Juju dengan suara bergetar. Namun Pak Umar hanya menggeleng pelan, air mata mengalir di pipinya. Ia tampak ketakutan, seolah ada sesuatu yang sangat mengerikan yang hanya bisa ia lihat. Menjelang subuh, langit desa Karanganyar gelap gulita tanpa bintang. Seolah-olah semesta ikut berduka. Angin dingin menusuk tulang, membawa aura mencekam yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah sederhana milik keluarga Pak Umar, tangisan pecah menggema ketika pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga itu menghembuskan napas terakhirnya. Bu Juju memeluk tubuh suaminya erat-erat sambil menangis terseduh, sementara ketiga anak mereka, Sukip, Jaya, dan Nunung, berlutut di samping dipan, air mata mereka bercucuran tanpa henti. "Pak, kenapa secepat ini?" isak Bu Juju dengan suara patah. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang dingin dan menyayat hati. Pak Umar pergi dalam kondisi yang masih menyisakan tanya. Tubuhnya yang kaku, dan wajahnya yang menampilkan ekspresi ketakutan menambah misteri kepergiannya. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, namun semua yang hadir di rumah itu merasakan hawa yang tak biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut pergi bersama nyawa Pak Umar. Keesokan paginya, prosesi memandikan jenazah dimulai. Para tetangga yang datang untuk membantu terlihat murung namun sigap. Pak Ustadz, seorang tokoh agama yang disegani di desa, memimpin proses tersebut dengan penuh kehati-hatian. Namun ketika kain kafan mulai dibuka, bau menyengat yang luar biasa menusuk hidung semua orang. "Astagfirullah, bau apa ini?" seru salah seorang warga sambil menutup hidungnya dengan kain sarung. Dari tubuh Pak Umar keluar lendir kehijauan yang kental dan berbau busuk. Lendir itu mengalir perlahan, membuat banyak orang yang hadir langsung muntah-muntah. Pak Ustadz, yang biasanya tenang, tampak terguncang. Namun, ia tetap mencoba melanjutkan prosesnya sambil membaca doa-doa. "Tenang semuanya, ini ujian. Mari kita lanjutkan dengan penuh keikhlasan," ucap Pak Ustadz, meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas. Namun semakin banyak lendir yang keluar dari tubuh Pak Umar, semakin kuat bau busuk yang memenuhi ruangan. Beberapa warga bahkan memilih keluar rumah karena tidak tahan. Di dalam hati mereka, muncul berbagai spekulasi. Ada yang berbisik bahwa ini adalah akibat dosa besar.
Ada pula yang mengaitkannya dengan ilmu hitam. Nunung yang melihat kondisi ayahnya tidak bisa lagi menahan tangis. Kenapa ini terjadi pada ayah? Apa yang sebenarnya menimpa keluarga kita? Isaknya sambil memeluk Bu Juju. Bu Juju hanya bisa diam, air matanya terus mengalir tanpa henti. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Ia merasakan ada kekuatan gelap yang telah mencengkeram keluarga mereka. Sesuatu yang tak mampu ia lawan sendiri. Saat tubuh Pak Umar dibawa ke pemakaman, suasana desa semakin mencekam. Cuaca yang semula cerah mendadak berubah menjadi mendung. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran dan menambah kesan ganjil pada prosesi itu. Ketika jenazah sampai di pemakaman, warga yang menggali kubur dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Liang lahat yang telah dipersiapkan semalam, penuh dengan lendir berwarna kehijauan, serupa dengan yang keluar dari tubuh Pak Umar. Bau amis yang menyengat keluar dari dalam lubang itu, membuat warga yang menggali nyaris pingsan. Ini tidak wajar. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, bisik salah satu penggali kepada temannya. Pak Ustadz mencoba menenangkan suasana dengan melafalkan doa-doa. Ini adalah ujian bagi kita semua. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Allah Maha mengetahui, ujarnya dengan suara lantang, meskipun wajahnya tetap menyiratkan kekhawatiran. Jenazah Pak Umar akhirnya dikebumikan, namun rasa ganjil tetap menyelimuti prosesi tersebut. Beberapa warga berbisik-bisik di belakang, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang menduga ini adalah balasan atas perbuatan masa lalu, sementara yang lain yakin bahwa ini adalah akibat ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang yang iri hati. Setelah pemakaman selesai, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang tidak tenang. Kejadian itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa Karanganyar. Banyak yang datang ke rumah Bu Juju untuk menyampaikan belasungkawa. Namun di balik kata-kata simpati, mereka tak bisa menyembunyikan rasa takut dan penasaran. Malam telah larut, dan suasana di rumah Bu Juju semakin sunyi. Bayangan gelap dari lampu minyak yang temaram menari di dinding-dinding kayu, seolah memantulkan kekhawatiran yang memenuhi ruangan. Sukip Jaya dan Nunung duduk di ruang tengah, wajah mereka kusut oleh kelelahan dan duka yang masih membekas. Di hadapan mereka, Bu Juju menatap lekat-lekat dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Ada yang harus ibu sampaikan kepada kalian," ujar Bu Juju dengan suara rendah namun tegas. Tangannya menggenggam erat tasbih yang sejak tadi ia mainkan, seolah berusaha mencari kekuatan untuk menghadapi percakapan yang sudah ia hindari selama bertahun-tahun. "Ibu ingin kita bicara soal warung bakso," lanjutnya. Kata-kata itu langsung membuat Sukip, Jaya, dan Nunung saling pandang. "Bu, untuk apa kita bahas itu sekarang? Kita bahkan belum selesai berduka," protes Jaya dengan nada kesal. "Tapi ini penting, Nak," potong Bu Juju, suaranya gemetar. "Kalian harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat." Sukip yang sejak tadi berusaha tetap tenang akhirnya angkat bicara. "Baik, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungannya warung itu dengan semua keanehan yang menimpa ayah?" Bu Juju terdiam sejenak, menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Warung itu bukan sekadar warung biasa. Keberhasilan kita, pelanggan yang tak pernah sepi, semuanya, itu bukan murni hasil kerja keras." Bu Juju terdiam sejenak, menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Warung itu bukan sekadar warung biasa. Keberhasilan kita, pelanggan yang tak pernah sepi, semuanya, itu bukan murni hasil kerja keras." Nunung, yang paling muda dan polos, langsung menyela. "Apa maksud ibu? Bukannya ayah selalu bilang kalau kesuksesan itu hasil dari kerja keras dan doa?" Bu Juju memejamkan mata, air mata mulai mengalir di pipinya. "Itu yang ayah kalian ingin kalian percaya. Tapi kenyataannya, warung itu adalah hasil dari sebuah perjanjian. Perjanjian dengan Jin Mbah Kliwon." Ruangan seketika hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir dari luar jendela. Wajah ketiga anak itu membeku dalam keterkejutan. "Apa?" seru Sukip, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ibu bercanda, kan?" tambah Nunung, matanya mulai berkaca-kaca. Bu Juju menggeleng, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Tidak, Nak.
Ibu tidak bercanda. Semua ini dimulai bertahun-tahun lalu, saat kondisi keluarga kita terpuruk. Ayah kalian bertemu seseorang yang mengenalkan kami pada Mbah Kliwon, jin penjaga hutan tua di ujung desa. Dia menawarkan kesuksesan dan kekayaan tapi dengan satu syarat. Jaya yang biasanya keras kepala, kini hanya bisa terdiam. "Syarat apa, Bu?" tanyanya, meskipun hatinya sudah takut mendengar jawabannya. Bu Juju menunduk, suaranya bergetar. Setiap tahun dia meminta 1 nyawa sebagai tumbal. Awalnya, kami tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi korban. Kadang pelanggan warung, kadang penduduk desa, tapi tahun ini, ayah kalian yang menjadi gantinya. Sukip langsung berdiri, wajahnya memerah oleh amarah. "Jadi selama ini kesuksesan kita dibangun di atas kematian orang lain? Bagaimana bisa ibu dan ayah melakukan ini?" Bu Juju menangis terseduh, tapi ia tidak melawan kemarahan anaknya. "Kami tidak punya pilihan, Nak. Saat itu kami butuh uang. Asih kakak kalian sakit keras. Tidak ada sanak saudara yang mau membantu kami. Sampai akhirnya nyawa Asih tidak tertolong. Setelahnya ayah kalian memutuskan melakukan perjanjian itu, agar masa depan kalian terjamin. Dan sekarang, Mbah Kliwon masih menuntut kita untuk melanjutkan perjanjiannya." "Apa maksud ibu?" tanya Jaya dengan suara parau. "Jika kita berhenti, warung itu akan hancur, dan semua keberuntungan kita akan berubah menjadi bencana. Tapi jika kita teruskan, nyawa lain akan diambil," jawab Bu Juju dengan suara pelan, namun jelas. Nunung menangis histeris memeluk kakaknya sambil berulang kali berkata, "Aku tidak mau, Kak. Aku tidak mau lagi ada yang mati." Ketiga anak itu akhirnya berdebat sengit. Jaya bersikeras untuk menutup warung meskipun itu berarti kehilangan semua yang mereka miliki. "Kita tidak bisa terus hidup dengan dosa ini. Ayah sudah cukup menjadi korban," teriaknya. Namun, Sukip terlihat ragu. "Tapi kalau kita berhenti, apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Apa kita sanggup menghadapi kemarahan Mbah Kliwon?" Bu Juju hanya bisa menangis, membiarkan anak-anaknya berdebat sementara pikirannya sendiri berkecamuk. Ia tahu bahwa keputusan apapun yang mereka ambil akan membawa konsekuensi besar. Saat perdebatan memuncak, tiba-tiba terdengar suara berat dan serak dari arah dapur. "Kalian lupa siapa yang memberi kalian semua ini." Seketika suasana menjadi mencekam. Angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Dari balik bayangan gelap di dapur, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Itu adalah Mbah Kliwon. "Jangan coba-coba mengingkari perjanjian. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal," ucapnya dengan suara menggelegar, membuat Nunung menjerit ketakutan. Ketiganya langsung berdiri, melindungi ibu mereka yang terjatuh lemas. Jaya, meskipun gemetar, berusaha berdiri tegak. "Kami tidak akan melanjutkan perjanjian ini. Ambil semuanya, tapi jangan ganggu keluarga kami lagi." Mbah Kliwon tertawa dingin. "Kalian pikir semudah itu? Perjanjian ini tidak bisa diakhiri tanpa konsekuensi. Kalau kalian menolak, nyawa kalian yang akan aku ambil." Pagi itu, langit desa Karanganyar tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati keluarga Pak Umar yang sedang berada di ambang kehancuran. Usai malam mencekam dengan kemunculan Mbah Kliwon, suasana rumah masih dibayangi ketakutan dan rasa tak percaya. Sukip, Jaya, dan Nunung duduk di ruang tengah, membahas nasib mereka setelah pengakuan mengejutkan Bu Juju. Namun Jaya, yang sejak awal tampak tidak setuju dengan segala bentuk kompromi, bangkit berdiri dengan wajah penuh tekad. "Aku tidak mau terlibat lebih jauh dalam dosa ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan pergi dari desa ini sekarang juga," ujarnya dengan nada tinggi. Sukip mencoba menghentikannya. "Jaya, jangan bertindak gegabah. Ini bukan hanya tentang kita. Kalau kamu pergi, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi." Namun Jaya menggeleng dengan keras. "Aku tidak peduli. Kalau kalian mau terus berlutut pada jin itu, silakan saja. Tapi aku tidak akan membiarkan hidupku dirusak oleh kutukan ini." Tanpa menunggu jawaban, Jaya mengambil tasnya dan melangkah keluar rumah. Nunung menangis berusaha memanggilnya kembali, tapi Jaya hanya menoleh sejenak sebelum berjalan cepat menuju terminal desa. Di tengah perjalanan menuju kota, Jaya menaiki sebuah bus tua yang penuh penumpang.
wajahnya tetap tegang. Pikirannya berputar-putar mencari cara untuk melupakan semua hal yang terjadi di desanya. Namun, perjalanan yang ia anggap sebagai pelarian itu berubah menjadi tragedi. Di jalanan berkelok yang mengitari tebing curam, sopir bus kehilangan kendali. Rem mendadak blong, membuat kendaraan itu melaju kencang tak terkendali. Para penumpang menjerit panik, berpegangan erat pada apa saja yang bisa mereka raih. "Ya Tuhan, tolong hentikan," teriak salah satu penumpang. Namun semua itu sia-sia. Dalam hitungan detik, bus itu terjun bebas ke jurang yang dalam. Jeritan pilu bergema, lalu hening. Kabar kecelakaan itu dengan cepat sampai ke desa Karanganyar. Sukip, Nunung, dan Bu Juju langsung bergegas ke lokasi kejadian. Hati mereka mencelos ketika mendapati tubuh Jaya diangkat dari reruntuhan bus. Tubuhnya remuk, namun yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Penuh ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sesaat sebelum maut menjemput. Bu Juju jatuh terduduk di tepi jurang menangis histeris. "Ini semua salah ibu, ini semua salah kita," isaknya. Sukip menggenggam tangan ibunya, berusaha menahan tangis meski hatinya dipenuhi rasa bersalah dan marah. Nunung hanya bisa menangis terisak di belakang mereka, merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak memiliki jalan keluar. Malam itu, setelah jenazah Jaya dimakamkan, Sukip dan Nunung duduk berdua di ruang tengah. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Bu Juju, yang sejak kejadian itu terlihat semakin lemah, hanya bisa berbaring di kamarnya, menangis dalam sunyi. "Kita harus mengambil keputusan, Kak," ujar Nunung dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Sukip memandang adiknya dengan tatapan kosong. "Apa yang mau kita lakukan, Nunung? Kalau kita berhenti, nyawa kita jadi taruhannya. Kalau kita teruskan, kita hanya memperpanjang dosa ini." Nunung menggenggam tangan kakaknya erat-erat. "Aku takut, Kak. Aku tidak mau mati seperti ayah atau Jaya. Aku tidak tahu harus bagaimana." Keheningan menyelimuti mereka. Sukip memandang ke arah dapur, tempat adonan bakso biasanya dibuat. Pikiran tentang warung itu, yang dulu menjadi kebanggaan keluarga mereka, kini terasa seperti beban berat yang mencekik. Akhirnya, dengan suara berat Sukip berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan nyawa kita dan ibu, kita harus melanjutkan warung itu." Air mata mengalir di pipi Nunung, tapi ia hanya mengangguk. Mereka tahu keputusan itu akan membawa mereka semakin dalam ke dalam lingkaran kutukan yang menjerat keluarga mereka. Tapi rasa takut akan kematian memaksa mereka untuk bertahan. Keesokan harinya, warung bakso yang sempat tutup beberapa hari kembali dibuka. Pelanggan mulai berdatangan, dan aroma bakso urat yang menggugah selera kembali memenuhi udara di sekitar warung. Namun, di balik senyum palsu yang mereka tampilkan pada para pelanggan, Sukip dan Nunung bekerja dengan hati yang diliputi ketakutan. Mereka tahu bahwa setiap mangkuk bakso yang disajikan bisa jadi membawa malapetaka bagi seseorang. Dan di setiap malam yang sunyi, bayangan Mbah Kliwon terasa semakin nyata, seolah mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap warung. Namun, mereka tidak punya pilihan. Warung bakso itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan medan pertempuran untuk bertahan hidup di bawah bayang-bayang kutukan yang mengerikan. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa tragis yang mengubah segalanya. Warung bakso milik keluarga Pak Umar kembali berdiri kokoh. Semakin ramai setiap harinya dengan pembeli yang tak pernah berhenti datang. Suasana yang dulunya penuh kecemasan kini berubah menjadi rutinitas, meski dengan beban yang tetap terpendam di hati Sukip dan Nunung. Mereka berdua, yang awalnya hanya terpaksa melanjutkan warung demi menyelamatkan hidup mereka, mulai terbiasa dengan kekayaan yang mengalir deras. Namun, di balik setiap senyum yang mereka tunjukkan kepada pelanggan, ada rasa sakit dan ketakutan yang semakin mengendap dalam jiwa mereka. Setiap pagi, Sukip membuka pintu warung dengan langkah yang lebih ringan daripada 5 tahun yang lalu. Ia sudah mulai bisa tersenyum, meskipun hanya dalam kebohongan yang ia percayai. Warung bakso itu kini tidak hanya menjadi sumber nafkah, tetapi juga simbol dari segala perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk bertahan hidup. Setelah semua yang terjadi, Sukip mulai menikmati kesuksesan itu. Rumah besar, mobil mewah,
dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nunung, yang kini telah menikah dengan pria yang dikenal di desa, juga merasakan dampak dari kebiasaan yang semakin mengakar. Kehidupannya kini penuh kemewahan yang ia pikir tak pernah ia impikan sebelumnya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa setiap kali warung itu terbuka, sebuah nyawa harus dibayar, dan ia tak pernah bisa benar-benar terbebas dari kutukan yang terus menghantui. Namun, meskipun mereka mulai menikmati kekayaan yang didapat, kehidupan mereka tidak sepenuhnya tenang. Setiap malam, suara-suara aneh sering terdengar dari dapur, dan bayangan gelap tampak melintas di depan mata mereka. Mbah Kliwon, jin yang dulu mereka coba hindari, seolah terus mengawasi menunggu mereka untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Suatu malam setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Sukip duduk termenung di meja makan. Ia mengamati tumpukan uang yang terhitung di hadapannya, hasil dari usaha yang telah dilanjutkan dengan keterpaksaan. Nunung yang baru saja selesai menyajikan teh hangat duduk di sampingnya, memandangnya dengan cemas. "Kak, kenapa akhir-akhir ini kita merasa semakin aneh? Aku sering merasa ada yang mengawasi kita," tanya Nunung dengan suara yang bergetar. Sukip menghela napas panjang. "Aku juga merasa begitu. Meskipun kita sudah mendapatkan semuanya yang kita inginkan, rumah, kekayaan, kehormatan, tetap ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita dapatkan, ketenangan." Nunung menunduk memegang erat gelas teh di tangannya. "Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan seperti ini, Kak. Setiap malam aku merasa Mbah Kliwon ada di sini, menunggu kita melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan?" Sukip terdiam sejenak. Pandangannya kosong menatap pintu warung yang tertutup rapat. "Tidak ada yang bisa kita lakukan, Nunung. Kita sudah terjebak. Kutukan ini sudah menguasai kita, dan kita tidak bisa keluar begitu saja." Keheningan malam yang biasa menyelimuti desa Karanganyar kini terasa lebih mencekam. Langit yang gelap seolah tak mampu menahan rasa berat yang ada di hati Sukip dan Nunung. Waktu berlalu dengan cepat, dan meskipun kehidupan mereka terlihat makmur, ada perasaan yang semakin menyesakan di dada. Warung bakso yang terus ramai tetap menjadi simbol dari penderitaan yang mereka sembunyikan. Namun, mereka mulai merasakan bahwa kutukan yang selama ini membayangi mereka akhirnya menemukan jalannya untuk merenggut lebih banyak lagi. Suatu pagi yang dingin, Bu Juju yang sudah mulai menua dan lemah terjatuh di halaman rumah. Sukip dan Nunung berlari menuju ibunya yang tubuhnya terkulai lemas di lantai. "Ibu!" teriak Nunung, panik mengguncang tubuh Bu Juju yang sudah tak lagi bergerak. Bu Juju membuka matanya, menatap kedua anaknya dengan pandangan kosong. "Aku merasa sangat lemah, Sukip, Nunung." Suara Bu Juju serak, seperti ada sesuatu yang menahan nafasnya. "Kalian harus berhati-hati. Mbah Kliwon semakin dekat." Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seolah-olah Bu Juju tahu bahwa saat-saat terakhirnya semakin dekat. Sukip menggenggam tangan ibunya dengan kuat, berusaha menahan air matanya. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Kita akan membawamu ke rumah sakit," ujarnya, meskipun hatinya tahu bahwa tak ada yang bisa menyelamatkan Bu Juju. Namun, Bu Juju hanya menggelengkan kepala. "Tak ada gunanya, anakku, sudah terlambat. Ini semua akibat perbuatan kita." Dengan kalimat terakhir yang terucap penuh kepasrahan, Bu Juju terkulai dalam pelukan Sukip dan Nunung, tak sadarkan diri. Hari-hari berikutnya, keadaan Bu Juju semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali ia terbangun dari tidurnya, ia akan merintih kesakitan, seolah tubuhnya tengah dibakar oleh api yang tak terlihat. Sukip dan Nunung, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga merawat ibu mereka, tak bisa menahan kehancuran yang semakin tampak di tubuh Bu Juju. Waktu mereka untuk bersama ibu tercinta semakin pendek. Pada suatu malam yang hening, setelah hampir seminggu terbaring sakit, Bu Juju akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ketika Sukip dan Nunung memandikan tubuh ibu mereka, sebuah kejadian yang sangat mirip dengan yang terjadi pada Pak Umar terjadi kembali. Saat air pertama kali menyentuh tubuh Bu Juju, lendir berbau busuk keluar dari mulut dan hidungnya, berwarna hijau kekuningan, seperti membusuk di dalam tubuhnya. Warga yang datang membantu memandikan tubuh Bu Juju terpaksa mundur.
Ada yang muntah, ada pula yang merasa pusing karena bau busuk yang tak tertahankan. Di antara mereka, beberapa orang berbisik tentang kutukan yang menimpa keluarga Pak Umar. Kutukan yang tak bisa lepas dari mereka, meski telah kehilangan satu nyawa. Kini harus menghabiskan nyawa yang lain. Ketika jenazah Bu Juju dimakamkan, suasana desa terasa semakin tegang. Warga berdiri di sekitar liang lahat, memandang dengan penuh kecemasan. Sebagian dari mereka berbisik, khawatir akan apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika peti mati Bu Juju diturunkan ke dalam liang lahat, tanah di sekitar kuburan tampak lebih basah dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tersimpan di bawah tanah itu, menunggu untuk keluar. Lendir hijau kental yang keluar dari tubuh Bu Juju saat dimandikan kembali muncul di sekitar kuburan, menambah ketegangan di antara warga desa. Pak Ustadz, yang sebelumnya selalu menjadi penghubung spiritual bagi desa, berdiri dengan cemas di samping makam Bu Juju. Wajahnya tampak pucat dan mulutnya terus-menerus mengucapkan doa, berusaha mengusir hal-hal jahat yang sepertinya mengintai. Ya Allah, lindungilah kami dari malapetaka ini, bisiknya berulang kali. Namun, Sukip dan Nunung merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kutukan yang menimpa keluarga mereka. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak bisa dihapuskan hanya dengan berdoa atau meminta maaf. Tindakan mereka yang telah lama terjerat oleh keserakahan dan pesugihan sekarang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Keluarga mereka sendiri, yang satu demi satu, jatuh menjadi korban. Setelah pemakaman Bu Juju selesai, Sukip dan Nunung berdiri di tepi kuburan, menatap tanah yang baru saja menutupi tubuh ibu mereka. Di dalam hati mereka, ada perasaan yang lebih dalam daripada sekadar kesedihan. Ada penyesalan yang begitu besar, seperti sebuah beban yang menekan dada mereka. "Apa yang harus kita lakukan, Kak?" tanya Nunung dengan suara bergetar. "Ibu kita sudah pergi, ayah kita sudah pergi. Kita yang harus bertanggung jawab, bukan?" Sukip menatap makam Bu Juju dengan tatapan kosong. "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Nunung," jawabnya pelan. "Tapi ini adalah azab dari Allah. Kita telah melangkah terlalu jauh dalam kesalahan ini. Kita harus siap menerima apapun yang terjadi setelah ini." Di tengah malam yang sunyi, mereka berdiri di dekat makam, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan orang tua mereka, tetapi juga jiwanya sendiri. Kematian Bu Juju yang penuh dengan penderitaan adalah pengingat pahit bagi mereka bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari azab yang sudah ditentukan. Suatu pagi yang penuh kegelisahan, Sukip dan Nunung duduk di teras rumah mereka, menatap warung bakso yang masih beroperasi seperti biasa. Mereka merasa terperangkap dalam dunia yang mereka bangun dengan darah dan dosa. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka, sesuatu yang harus mereka lakukan, meskipun rasa takut dan keraguan masih menyelimuti hati mereka. Nunung yang telah lama diam akhirnya membuka mulut. "Kak, aku tidak tahan lagi. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa hidup kita sudah penuh dengan dosa. Apa yang harus kita lakukan?" Sukip terdiam, menatap ke arah warung bakso yang riuh dengan suara pelanggan. Ia tahu, meskipun mereka telah menikmati segala kenikmatan duniawi, kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Mereka tak akan bisa lepas dari kutukan yang terus mengintai mereka. Setelah berlama-lama berpikir, Sukip akhirnya mengambil keputusan. "Aku rasa kita harus mencari petunjuk. Kita harus bertobat, Nunung." Mereka memutuskan untuk pergi berkonsultasi dengan Kiai Zainal, seorang ulama dari desa sebelah yang dikenal sebagai orang yang bijak dan karismatik. Kiai Zainal sudah lama dikenal memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, dan banyak orang datang kepadanya untuk mencari petunjuk dalam kehidupan mereka. Sukip dan Nunung berharap agar Kiai Zainal bisa menunjukkan jalan keluar dari kehidupan gelap yang telah mereka jalani. Ketika mereka tiba di rumah Kiai Zainal, suasana desa yang tenang dan damai seolah kontras dengan perasaan mereka yang kacau. Kiai Zainal menyambut mereka dengan senyuman hangat dan mengajak mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, namun penuh dengan kedamaian. Setelah mereka menceritakan semua yang terjadi tentang warung bakso,
pesugihan, dan kutukan yang terus membayangi mereka. Kiai Zainal terdiam sejenak, merenung. Apa yang kalian alami, Sukip dan Nunung, adalah akibat dari langkah yang salah. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada berurusan dengan hal-hal gaib yang bukan dari kehendak Allah. Warung bakso yang kalian kelola, kekayaan yang kalian nikmati, semua itu adalah hasil dari perjanjian yang sangat berbahaya. Dan kini kutukan itu mulai menuntut. Sukip dan Nunung menundukkan kepala, menahan air mata yang sudah mulai menggenang di mata mereka. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Kiai Zainal benar. Mereka telah melakukan dosa yang begitu besar, dan kini dosa itu mulai membawa mereka ke jurang kehancuran. Kiai Zainal melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Namun, ada satu jalan untuk keluar dari penderitaan ini. Jalan itu adalah tobat. Kalian harus menghancurkan semua yang kalian miliki yang berasal dari pesugihan. Harta yang kalian peroleh termasuk warung bakso itu. Hanya dengan cara itu kalian bisa berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Sukip dan Nunung saling berpandang, rasa takut dan cemas melanda mereka. Mereka tahu bahwa keputusan untuk menghancurkan warung bakso dan harta yang mereka kumpulkan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melepaskan semua yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun, meskipun itu berarti mengorbankan segala kenyamanan dan kekayaan yang mereka nikmati. Pada malam yang telah ditentukan, Sukip dan Nunung bersama Kiai Zainal menuju warung bakso mereka. Keheningan malam semakin menambah ketegangan yang ada dalam hati mereka. Kiai Zainal membawa air yang telah diruqyah dan beberapa perlengkapan untuk menjalankan ritual. Sebelum memulai, Kiai Zainal memberi mereka sebuah nasihat yang dalam. Ingat anak-anak, niatkanlah tobat kalian hanya kepada Allah. Jangan ada sedikit pun niat untuk kembali ke jalan gelap ini. Jika ada satu pun keinginan untuk kembali, maka kalian akan kembali terjebak. Mereka berdua mengangguk dan bersama-sama memulai doa-doa yang dipimpin oleh Kiai Zainal. Saat Kiai Zainal membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara penuh kekuatan, suasana di dalam warung mulai berubah. Lampu-lampu yang sebelumnya menyala terang mendadak redup, dan hawa di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak tampak sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, sebuah angin kencang menerpa warung, membuat pintu dan jendela berderak keras, dan di saat itulah, suara berat terdengar di telinga Sukip dan Nunung. Jangan hancurkan warung ini. Kalian akan menyesal. Namun Kiai Zainal tidak terpengaruh. Ia terus melantunkan doa dengan khusyuk, semakin keras dan penuh kekuatan. Saat itulah muncul sebuah cahaya putih yang berkedip-kedip di sudut ruangan. Semua mata memandang ke arah cahaya tersebut, dan tiba-tiba di depan mereka muncul sosok seorang gadis kecil, yang wajahnya tampak familiar. Sukip terbelalak. Asih kah Asih? Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian putih lusuh dan rambutnya yang panjang tergerai, memandang mereka dengan mata yang kosong, namun penuh penyesalan. Asih, Nunung pun bertanya dengan gemetar. Kak Asih, mengapa kau di sini? Gadis itu yang ternyata adalah kakak tertua Sukip dan Nunung, Asih, membuka mulutnya dengan suara yang sangat lemah, hampir seperti bisikan angin. Aku bukan meninggal karena sakit, seperti yang kalian kira. Aku adalah tumbal pembuka pesugihan ini. Suaranya bergetar, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku yang dipilih untuk membuka jalan bagi pesugihan ini, demi kekayaan dan kemakmuran kalian. Tapi harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Sukip dan Nunung terdiam, hati mereka teriris dengan penjelasan itu. Jadi selama ini, kami telah mengorbankanmu? Tanya Sukip dengan suara penuh penyesalan. Asih mengangguk perlahan. Aku sudah lama tidak tenang. Kutukan ini bukan hanya menimpa kalian, tetapi juga aku. Aku terjebak dalam dunia yang gelap ini tanpa bisa keluar. Kiai Zainal terus membaca doa-doa dengan keras, semakin lama semakin intens. Ya Allah, bersihkanlah mereka yang terperangkap dalam kegelapan ini. Ampunilah dosa mereka dan berikanlah petunjuk kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, dengan satu teriakan keras yang memecah kesunyian malam, sosok Asih perlahan menghilang.
dan cahaya putih itu pun lenyap. Hati Sukip dan Nunung terasa hancur. Namun di sisi lain, mereka merasa ada sedikit ketenangan yang mulai meresap ke dalam jiwa mereka. Mereka tahu, meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka telah mengambil langkah pertama yang benar. Kyai Zainal menatap mereka dengan penuh belas kasihan. Kalian telah memulai jalan tobat, anak-anakku. Sekarang, hancurkan warung ini, musnahkan segala harta yang diperoleh dari pesugihan itu, dan berdoalah dengan tulus agar Allah menerima tobat kalian. Dengan tangan yang gemetar, Sukip dan Nunung akhirnya memulai proses penghancuran warung bakso itu. Mereka merobohkan setiap meja, menghancurkan piring-piring dan peralatan dapur yang telah lama mereka gunakan untuk melayani pelanggan. Setiap ketukan palu yang menghancurkan warung itu seolah melepaskan beban yang selama ini mereka pikul. Begitu rumah dan warung hancur berantakan, Sukip dan Nunung berdiri terpaku di tengah reruntuhan, menatap ke sekeliling mereka yang kini kosong. Warisan yang selama ini mereka banggakan kini tinggal puing-puing yang tak bernilai. Namun, dalam hati mereka, ada rasa lega yang mulai muncul. Meskipun tak bisa menghapus penyesalan yang begitu dalam. Kini mereka tidak lagi terikat oleh kutukan itu. Mereka telah memulai langkah pertama untuk membebaskan diri mereka dari jalan gelap yang telah lama mereka pilih. Setelah kebenaran terungkap di depan mata mereka, Sukip dan Nunung hanya bisa terdiam dalam hening yang menggelapkan suasana. Jiwa asih yang selama ini terperangkap dalam kesedihan dan penderitaan akibat perbuatan orang tua mereka, akhirnya mengungkapkan kenyataan pahit yang tak pernah mereka duga. Pesugihan yang mereka jalani bukan hanya merenggut nyawa orang tua mereka, tetapi juga menyiksa jiwa asih yang tak pernah bisa menemukan kedamaian. Mata Sukip basah oleh air mata penyesalan yang tak kunjung berhenti mengalir. "Kak Asih, maafkan kami. Kami tak pernah tahu," ucapnya dengan suara serak, mencoba menahan perasaan yang hampir pecah. Asih, yang telah menjadi tumbal demi kebahagiaan dan kekayaan keluarga mereka, akhirnya bisa pergi dengan tenang setelah mengungkapkan penderitaan yang selama ini terpendam. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.